sekarang ini selain jadi dokter, aktivitasnya apa nih, Dok? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Pulang Masya kantor Allah. kan ke rumah, ya di rumah ada praktek kecil-kecilan tadi Pak Ustadz, itu aja. Kemudian ya kalau ada yang mengundang untuk sharing, kajian seperti itu aja Pak Ustadz. Masih sambil belajar terus juga. Kalau ngajinya gimana, Ustazah? Ya entah kajiannya atau belajar Al-Qur'annya sudah sampai mana? Iya, ya itu Pak Ustadz masih berusaha masih terus kelas-kelas tahsin ngikuti, terus ya tadi ikhtiar untuk menghafal, nggak tahu hafiznya kapan gitu ya, tapi ya berikhtiar terus aja gitu, karena kan memang janji Allah sih sebenarnya dimudahkan gitu ya, gitu. Sempat ya ragu juga gitu, saya tuh kemampuan bahasa mungkin paling kurang lah gitu dari 4 bersaudara gitu. Kalau anak saya, adik saya itu semua bisa lebih dari 4-5 bahasa gitu kan. Saya untuk itu aja mungkin sulit gitu, tapi ya tadi ingat lagi Rasulullah aja kan di usia 40 tahun gitu ya, gitu ya, untuk untuk mulai menghafalkan Quran. Sahabat-sahabat juga lah mungkin umurnya sekitaran itu ya, saya udah 38 tahun mungkin udah mirip-mirip. Beliau juga umi, ya saya juga buta huruf Arab juga gitu. Jadi itu sih gitu, dan mudah-mudahan ya Allah perhitungkan nih ya niat ini gitu ya, untuk memang di pertengahan Allah untuk ya tadi kan sebenarnya yang disebut ahli Quran tuh bukan yang menghafal gitu ya, bukan yang hafiz gitu, tapi yang selalu dekat gitu ya dengan Al-Quran, selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Itu aja sih Pak Ustadz, nggak muluk-muluk sebisanya gitu. Alhamdulillah kalau dimudahkan sama Allah. Kita doakan nih bersama-sama, semoga Dokter Karissa makin mantap untuk ilmu Islamnya, serta untuk ilmu Al-Qur'annya juga. Selain tadi, karena ini ya beliau nih, kalau kita mungkin kalau yang muslim kan diajari baca dulu ya. Nah, baca dulu terus nanti pelajari artinya. Nah, beliau ini sudah belajar dari artinya dulu. Nah, sekarang proses untuk baca Qur'annya. Nah, ini kan sebenarnya luar biasa, karena esensi dari Al-Qur'an itu sendiri kan dari artinya yang bisa kita ambil untuk kehidupan sehari-hari. Nah, semoga juga memberikan semangat kepada teman-teman kita yang Islam. Nah, mungkin terakhir dokter nih, harapannya nih ke depan dokter seperti apa, serta mungkin diberikan pesan nih untuk teman-teman pemirsa Mu'alaf TV yang bahasanya yang Islam dari lahir, dan teman-teman mungkin yang non muslim tapi masih ragu-ragu nih untuk masuk Islam. Nah, monggo Dokter Karissa bisa disampaikan. Iya. Berdasarkan pengalaman kemarin saya, alhamdulillah diberangkatkan umrah oleh ibunya bos saya gitu ya, yang saya nggak kira secepat ini gitu ya bisa menjadi tamu Allah gitu ya, karena itu cita-cita banget gitu ya, yang tadinya cuma belajar aja gitu ya tentang sirah, belajar aja tentang Ka'bah, tentang Hajar Aswad dan sebagainya, itu ternyata ada di depan mata waktu saat itu ya. Itu jadi harapannya sih bisa kesana lagi dan naik haji gitu ya, gitu, menunaikan ibadah haji, kan umrohnya kemarin sudah gitu. Banyak pengalaman luar biasa waktu di sana gitu, jadinya betul kalau doa Nabi Ibrahim menambatkan hati kita ya di tanah suci, itu betul terasa sekali gitu ya. Jangankan itu baru bergeser dari Mekah ke Madinah, di Madinah udah rindu Ka'bah lagi gitu ya. Yang biasanya kita sholatnya menghadap tempat sujud gitu ya, itu bisa tegak menatap Ka'bah gitu. Jadi Masya Allah gitu ya. Masya Allah juga melihat bagaimana Rasulullah, bagaimana sahabat-sahabat gitu ya, seluar biasa itu gitu ya, dengan kondisi-kondisi yang ada gitu kan. Ya insya Allah gitu, bukan karena saya pengalaman bisa nyium Hajar Aswad itu juga suatu kemustahilan buat saya gitu ya, karena itu waktu datang tuh udah waduh nggak mungkin itu rebutannya sama laki-laki besar-besar gitu, yang perempuan juga besar-besar gitu, jadi kayak nggak mungkin gitu. Tapi Masya Allah dapat hadiah gitu, bisa masuk bluk semua muka saya ke Hajar Aswad, melihat langsung ya gitu. Itu saya waktu itu cuma nggak bilang saya berhasil nyium Hajar Aswad gitu, cuma saya bilang, ya Allah, kalau Engkau kasih hadiah saya bisa melihat batu dari surga ini, insya Allah gitu, saya pulangnya nggak salah alamat, beneran ke surga lagi gitu. Gitu doang waktu itu saya, dalam hati saya gitu ya.
Uh, Kemudian kalau saat ini sih harapannya itu aja, bisa berangkat haji ke sana lagi, dan doa saya waktu itu saya udah nggak sendiri lagi berangkat hajinya gitu, bisa bersama seluruh keluarga gitu. Kemudian juga kalau harapannya untuk teman-teman umat muslim di seluruh tanah air, di seluruh dunia, ya tadi ya, semoga kita masih tetap ditetapkan ya dalam iman Islam ini sampai akhir hidup kita gitu ya, karena dihitungkan yang terakhir gitu ya. Nggak boleh berpuas diri dengan yang sekarang ini gitu, karena masih banyak tantangannya gitu ya, masih banyak ujiannya gitu, supaya kita bisa tetap dalam iman Islam ini gitu, bangga sebagai umat muslim gitu ya, di Masya Allah gitu ya, kita orang-orang yang beruntung gitu, karena Allah bilang kan Allah yang bisa memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki gitu. Berarti kita kan dikehendaki Allah dapat petunjuk, dan Allah yang paling tahu siapa yang mau diberi petunjuk gitu ya. Jadi itu yang harus kita syukuri gitu ya. Mungkin di setiap sujud sholat saya itu yang saya syukurin gitu. Nggak ada rezeki, hadiah gitu ya, berkah gitu yang paling besar lebih dari petunjuk hidayah ini gitu ya, buat saya pribadi gitu ya. Insya Allah buat kita semua gitu. Mungkin kalau tentang keistiqomahan gitu ya, kita mungkin bisa lebih istiqomah kalau kita tahu lebih gambaran besarnya gitu ya. Kalau kita cuma berpikir untuk kepentingan diri sendiri, hal yang sempit, hal yang kecil, mungkin kita gampang untuk berputus asa, kita gampang nyerah gitu. Tapi ketika kita melihat kita ada di bagian besar dari insya Allah gitu ya, mengembalikan kejayaan Islam gitu ya, itu insya Allah jadi semangat gitu ya. Mungkin kita nggak sampai gitu ya melihat kejayaan Islam kembali gitu, tapi saya selalu ingat kisah semut itu yang membawa setetes air sekedar untuk semoga itu bisa dinilai berada di pihak orang beriman, di pihak Nabi Ibrahim ya, untuk membantu memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim dari Raja Namrud itu gitu. Semoga seperti itu sih gitu ya. Mungkin kayak nggak ada artinya gitu yang kita lakukan sekarang gitu. Tapi insya Allah Allah menilai itu semua gitu sebagai kita menjadi bagian dari pihak orang-orang beriman gitu. Nggak peduli apa yang dinilai orang ke kita gitu. Tapi kita berpikirnya Allah memperhitungkan hal sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, semoga itu dinilai kebaikan, dinilai pahala oleh Allah gitu ya. Juga menjadi wasilah ya nanti kalau misalnya nanti kita boleh diizinkan gitu ya bertemu Allah dan Rasulnya, antara lain juga dibawa oleh hal-hal itu gitu ya, jadi saksi gitu. Seperti itu sih yang harapannya selalu pasti kita dan seluruh umat muslim di seluruh dunia gitu. Kemudian kalau untuk yang mungkin masih ragu ya, mungkin banyak sekarang yang udah menyadari kebenaran Islam gitu ya, nggak ada yang bisa diperdebatkan gitu lagi gitu ya, nggak ada yang diragukan lagi gitu. Tapi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang menyulitkan untuk mengambil keputusan, karena banyak yang kadang DM saya seperti itu gitu, terutama yang kasusnya persis seperti saya ya, dapat hidayahnya ketika udah punya suami dan suaminya baik-baik saja, nggak ada kesalahan, anak baik-baik saja gitu. Gimana cara ninggalinnya ini gitu ya, gitu kan. Itu suatu hal yang betul-betul berat sekali ujiannya, saya rasakan betul itu kan. Mungkin kalau suaminya gimana-gimana atau keluarganya berantakan, mungkin mudah saja gitu ya meninggalkan gitu. Tapi kalau dalam keluarga harmonis harus meninggalkan karena Allah gitu ya, karena lebih memilih Allah gitu, itu yang mungkin berat gitu ya. Tapi tadi yakin saya tadi selalu, soalnya yang saya alami seperti itu gitu, selalu husnuzon billah gitu, berprasangka baik sama Allah, karena ya Allah melakukan sesuai prasangka hambanya gitu.
itu juga yang terjadi banget ketika di Tanah Suci ya, pasti yang sudah pernah ke sana ngerasain betul. Jangankan sampai diucapkan di kata gitu ya, di batin saja gitu, ketika kita selalu berprasangka baik sama Allah, itu yang langsung kita dapatkan gitu, dan sebaliknya gitu kan. Jadi waktu hal itu yang menguatkan saya, khususun bila ketika menghadapi semua tantangan, ujian, ketika kita memilih Allah gitu ya. Kadang suka orang berpikir, kamu lebih pilih Islam dibandingkan keluarga, dibandingkan anak-anak. Saya bukan pilih Islam, saya pilih Allah, dan Allah yang benar yang di dalam Islam gitu kan ya. Nah, jadi waktu itu hanya husnuzon bila, dan kalau ada apa-apa gitu ya, yang pertama saya curhatin itu Allah gitu. Yang pertama saya cari jawaban itu Al-Quran gitu. Jadi nggak ada tempat yang lain gitu yang saya rasa yang lebih bisa jadi jawaban, yang lagi jadi sempurna, jadi kekuatan, jadi jalan keluar selain itu gitu. Jadi kalau hari ini saya sampai bisa seperti ini, ya itu aja sebenarnya, nggak ada yang gimana-gimana, kuncinya itu cuman itu aja gitu kalau saya rasakan gitu ya. Dan apa namanya tadi ya, semoga ya itu doa kita semua ya, teman-teman kita yang mungkin masih belum kembali ke Islam, itu dibukakan ya matanya, telinganya, hatinya dilembutkan gitu untuk dapat petunjuk Allah. Memang waktu itu Ustadz Felix Xiao bilang ya, modal orang dapat hidayah itu cuma dua, tawadu dan ulil albab. Tawadu, kita selalu rendah hati ya, kalau selalu mau belajar, selalu mau mengambil pelajaran kan, mau menuntut ilmu gitu. Dan ulil albab itu ayat di Quran surat Ali Imran ya, ayat 190-191, selalu mengingat Allah, selalu merenungkan itu dalam keadaan apapun, lagi duduk, lagi berdiri, lagi berbaring, itu yang dipikirin cuman Allah, Allah, dan Allah aja gitu ya. Merenungkan juga ciptaan Allah juga, arahnya juga untuk semakin dekat sama Allah. Apapun yang kita lakukan, belajar ilmu bukan untuk dibilang alim, dibilang pintar gitu, tapi untuk buat apa lebih pintar ilmunya, tapi jadi makin jauh dari Allah, seperti itu. Jadi apapun yang dikerjakan, tujuan akhirnya cuman yaitu semakin mengenal Allah, semakin dekat sama Allah. Mungkin itu Pak Ustadz.